Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiona Gracia Bruginting. Di sini saya akan membahas mengenai peran manajer mitigasi risiko. Nah, untuk pengertian peran manajer mitigasi risiko itu adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk menemukan dan mengenali semua risiko potensial yang dapat mempengaruhi bisnis. Selanjutnya, mengevaluasi seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, menyusun langkah-langkah untuk mengurangi, menghindari, atau mengelola risiko, memberitahu dan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai risiko dan solusinya. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasi risiko potensial dalam ekspansi bisnis, menemukan dan mendaftarkan semua ancaman atau ketidakpastian yang mungkin muncul saat bisnis akan memperluas operasinya, misalnya membuka cabang baru atau memasuki pasar baru. Yang kedua, menganalisis tingkat keparahan risiko atau likelihood dan impact, mengevaluasi seberapa besar kemungkinan risiko terjadi atau likelihood dan seberapa parah dampak yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi impact. Yang ketiga, merancang strategi mitigasi risiko, menyusun cara atau langkah konkret untuk mengurangi dampak risiko, menghindari risiko sama sekali atau mengelolanya agar tidak mengganggu jalannya bisnis. Yang keempat, menyusun rencana komunikasi risiko ke pemangku kepentingan, menentukan siapa aja yang perlu diberitahu tentang risiko, apa yang harus disampaikan dan melalui saluran apa agar informasi dapat sampai dengan jelas dan tepat waktu. Nah, kita sudah mengetahui apa saja tujuan-tujuan mitigasi risiko. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman mengerti apa itu mitigasi risiko? Mitigasi risiko adalah proses menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengelola risiko, sehingga dampak negatifnya dapat dikurangi atau dihindari. Tujuan mitigasi risiko adalah untuk memastikan bahwa ekspansi bisnis dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Nah, di sini juga kita akan membahas jenis strategi mitigasi risiko. Yang pertama, menghindari risiko. Menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan risiko tersebut terjadi. Misalnya, memilih lokasi lain jika risiko perizinan terlalu tinggi. Yang kedua, mengurangi risiko. Menyusun langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya. Misalnya, melakukan promosi untuk mengatasi persaingan. Nah, yang ketiga, mentransfer risiko, memindahkan tanggung jawab dampak risiko kepada pihak lain, misalnya membeli asuransi untuk melindungi dari kerugian akibat bencana alam. Nah, yang keempat, menerima risiko, menerima bahwa risiko mungkin terjadi dan menyiapkan cadangan untuk mengatasinya, misalnya menyisakan dana cadangan untuk menghadapi kenaikan biaya. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang telah kita dengar tadi, maka kita dapat menyimpulkan apa saja manfaat pelaksanaan manajemen risiko. Manfaatnya adalah mengantisipasi masalah, dapat mengetahui risiko sebelum terjadi dan mengantisipasinya dengan baik, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan mengelola risiko dengan baik, perusahaan dapat menghindari biaya tambahan akibat masalah yang tidak terduga. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pihak eksternal. Pemangku kepentingan seperti investor, pemasok, dan pemerintah akan lebih percaya pada bisnis yang dapat mengelola risiko dengan baik. Yang keempat, mendorong inovasi. Dengan memahami risiko, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berani untuk berinovasi dalam ekspansi bisnis. Nah, maka dapat kita simpulkan manajemen risiko adalah bagian penting dalam ekspansi bisnis yang membantu perusahaan mencapai tujuan dengan lebih aman dan efektif.